embrace you and me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, pada pelajaran yang lalu kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu. Sekarang terangilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitan-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Adapun kompetensi dasar kita 3.4, memahami makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menunjukkan bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana ditunjukkan dalam kitab suci, menceritakan kisah sekitar kebangkitan Yesus berdasarkan Injil, dan menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Untuk lebih memahami makna kebangkitan, mari kita simak satu kisah berikut ini yang berjudul Sebuah Catatan Harian. Aku sangat malu sekali rasanya dimarahi wali kelasku di depan teman-temanku. Kebohonganku memalsu tanda tangan orang tuaku yang sudah aku lakukan untuk kesekian kalinya, akhirnya terbongkar juga. Tanpa sepengetahuanku, wali kelasku telah memanggil orang tuaku. Lembar demi lembar kertas ulangan yang sudah dibubuhi tanda tangan orang tuaku disodorkan di mukaku, yang sebenarnya tanda tanganku sendiri. Sekarang kamu dengar baik-baik. Kalau kamu tak mau mengubah perilakumu, Bapak kira sulit rasanya kamu bisa naik kelas. Tapi semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Kata-kata wali kelasku yang terus terngiang di telingaku. Dan akhirnya, hari kenaikan kelas pun tiba. Aku datang bersama ibuku. Ketika sampai tiba giliranku terima raport, aku dan ibuku dipersilahkan masuk. Hatiku mulai gelisah. Jangan-jangan aku tidak naik. Tak mungkin. Aku berusaha membesarkan hatiku sendiri. Setelah menyalami ibuku dan berbicara banyak hal, akhirnya wali kelasku berkata, "Saya mohon maaf, Bu. Satu-satunya murid yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi adalah anak Ibu. Tahun ini anak Ibu belum dapat naik kelas. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi anak Ibu untuk tahun yang akan datang supaya lebih rajin belajar." Ibuku untuk beberapa saat terdiam. Kulihat di sudut matanya ada butiran air bening yang siap untuk jatuh. Aku tahu ibuku berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, ibuku berkata, "Terima kasih, Pak. Seharusnya anak ini yang minta maaf, bukan Bapak.
Saya sendiri sebagai orang tuanya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa pada anak ini. Mendengar kata-kata wali kelasku dan kata-kata ibuku, seakan dunia mau runtuh menimpaku. Ada sesal yang mulai mengalir dalam diriku dan itu sangat menyakitkan. Penyesalan selalu datang di akhir babak. Sampai di rumah aku segera minta maaf pada ibuku. Dan jawaban ibuku semakin membuatku sedih. Ibumu sudah tua, mungkin juga segera akan mati. Lakukan sesukamu apa yang menurutmu baik bagi hidupmu. Sejak itu ibuku tak lagi banyak bicara. Hanya bicara seperlunya saja padaku. Ketika hari menjelang malam, aku sedang nonton acara televisi. Kakakku yang belum lama datang dari kuliah duduk di sampingku. Mungkin sudah diberitahu ibuku tentang nilai raportku. Aku kasihan pada ibu. Sendirian dia bekerja keras membesarkan kita. Dan kamu sama sekali tak menghargai jerih payahnya, kata kakakku sambil matanya melihat acara televisi tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku semakin terpuruk dalam lembah penyesalan yang teramat dalam. Peristiwa 2 tahun yang lalu menjadi titik balik bagi hidupku. Setiap hari aku selalu bekerja keras agar aku dapat menunjukkan pada ibuku, kakakku, teman-temanku, dan diriku sendiri bahwa aku dapat menjadi pribadi yang diandalkan dan dibanggakan. Aku harus mampu bangkit dari kemalasan. Aku harus mampu bangkit dari keterpurukan. Dan aku bukan pecundang yang selalu kalah dalam pertempuran. Kerja kerasku menghasilkan buah yang manis. Setiap kali terima raport, aku selalu masuk 5 besar anak yang berprestasi. Meski belum menjadi yang terbaik, ibuku cukup bahagia. Kakakku juga semakin menunjukkan perhatiannya padaku. Aku bangga dapat berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang selama ini menyayangiku. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kisah sebuah catatan harian, bagaimana perasaanmu saat mendengar kisah tersebut? Apa yang dilakukan anak tersebut dalam hidupnya? Kemudian, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah sebuah catatan harian tersebut? Ananda sekalian, banyak orang memahami kematian hanya sebatas kematian fisik. Orang yang mati diartikan orang yang tidak bernafas lagi, tidak dapat beraktivitas lagi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan orang yang mati sekalipun masih hidup. Orang yang mati adalah orang yang sudah putus harapan, orang yang tidak mampu memperbaiki kehidupannya. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah tidak diperhitungkan lagi. Mereka dianggap tidak ada atau mati, walaupun secara fisik ia masih hidup dan hadir di tengah banyak orang. Tetapi orang yang hidup atau orang yang bangkit adalah orang yang mampu keluar dari keterpurukan, mampu kembali menata hidupnya meski dia telah jatuh dalam kehancuran. Seperti dalam kisah sebuah catatan harian di mana anak tersebut yang sudah jatuh berani bangkit kembali dari keterpurukannya dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ia bangkit kembali dari penderitaan atau kegagalan sehingga kehadirannya akan selalu hidup dan dikenang karena mampu memberi inspirasi bagi banyak orang untuk menghasilkan karya-karya besar yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya Suster Teresa, meski ia telah meninggal,
nama dan karyanya tetap hidup dalam hati setiap orang yang peduli terhadap karya kemanusiaan dan karya belas kasih pada sesama yang menderita. Suster Teresa mampu membangkitkan orang yang telah mati karena tidak lagi memiliki harapan akibat penderitaan. Melalui karya belas kasih yang dilakukannya, ia mampu membangkitkan orang dari keterpurukan hidup, memberi mereka semangat dan motivasi bahwa masih ada harapan untuk memulai dan menata kehidupan yang lebih baik. Maka sebagai pengikut Yesus, Suster Teresa selalu berusaha meneladani Yesus yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih kepada semua orang. Yesus membangkitkan harapan pada mereka yang miskin, yang tertindas, yang diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat, baik karena rasial, gender, atau karena penyakit. Kita sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama, menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler. Menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya, adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Kita akan memahami kebangkitan Yesus Kristus berdasarkan ajaran kitab suci dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Mem akan membacakan perikop ini untuk kita dan silakan disimak dengan seksama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ananda sekalian, setelah kita menyimak dari kutipan kitab suci Injil Matius, apa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan tadi? Lalu, apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Kemudian, apa yang menarik dan terungkap dalam perikop Injil tersebut?
Kemudian, apa dampak kebangkitan Yesus bagi para murid-Nya? Selanjutnya, apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu? Ananda sekalian, Kitab Suci tidak memberi laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian, dan tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kitab Suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur Yesus terguling, para murid mendapati kubur Yesus kosong, dan jenazah Yesus tidak ditemukan, kain kafan yang tergeletak di tanah, berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan sebagainya. Para penulis kitab suci lebih mengutamakan dampak kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Bagi orang kebanyakan masyarakat pada saat itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan. Perjuangan dan karya Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran itu. Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Yesus hadir di mana-mana dalam hati semua murid-Nya. Kehadiran Yesus itu mampu mempengaruhi hati manusia dan menjadi inspirasi hidup banyak orang. Melalui kebangkitan Yesus, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan Yesus sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler. Menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya, adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Hari ini kita telah belajar untuk memahami tentang makna kebangkitan. Kebangkitan tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, yaitu kebangkitan dari kemalasan, bangkit dari kelesuan, dan bangkit dari situasi yang tidak baik untuk berusaha hidup lebih baik. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para murid-Nya, mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan?
Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah kita bangkit dari sikap egois kita sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Mari kita refleksikan dalam hati kita masing-masing. Dan untuk refleksi, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu. Dan sebagai tugas, buatlah slogan yang bertema bangkit dari kelesuan dan kemalasan. Kemudian hiaslah slogan yang sudah kamu buat sehingga menjadi indah dan menarik. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita kembali berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Dengarkanlah niat kami dan sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitan kami saat kami berada dalam titik terendah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.